Di pegunungan tengah yang membentang sepanjang Pulau Papua, dijumpai suatu keajaiban alam yang menakjubkan. Tambang Grasberg tergolong di antara tambang tembaga dan emas yang terkaya di dunia, di salah satu wilayah yang paling terpencil di dunia. Pada ketinggian 14.000 kaki di atas permukaan laut, menjulang tinggi di atas awan, Grasberg adalah pusat dari kegiatan tambang PT Freeport Indonesia di Provinsi Papua, bagian sebelah barat Pulau Papua yang termasuk dalam wilayah Republik Indonesia. Grasberg adalah bagian dari wilayah mineral yang pertama kali diamati pada tahun 1930-an saat seorang penjelajah Belanda menemukan dan menamainya Edsberg atau Gunung Biji. Pada tahun 1960-an, seorang ahli geologi dari organisasi Freeport di Amerika Serikat memimpin ekspedisi ke daerah itu untuk membuktikan bahwa Edsberg mengandung sumber biji tembaga. Operasi penambangan dimulai pada awal tahun 1970-an dan berkembang pesat sejak tahun 1988 sampai sekarang, menyusul ditemukannya deposit tembaga di Grasberg. Dewasa ini, kompleks mineral Edsberg Grasberg mengandung cadangan yang besarnya melampaui 40 miliar pound tembaga dan 46 juta ons neto emas bagi PT Freeport Indonesia. Berkat kekayaan deposit tersebut dan efisiensi dari operasi kelas dunianya, perusahaan ini dapat mempertahankan posisi pemimpin industri sebagai salah satu produsen berbiaya terendah di dunia. Perjalanan kami berawal dari tambang terbuka Grasberg yang terletak sekitar 80 mil atau 140 km dari pantai. Grasberg dikenal sebagai salah satu daerah kandungan biji terbesar di dunia. Grasberg tergolong di antara tambang tembaga yang terbesar di dunia dan mengandung satu-satunya endapan emas yang terkaya. Rata-rata tambang terbuka Grasberg menghasilkan 80% produksi Freeport. Kegiatan sehari-hari di tambang terbuka meliputi survei geologi, peledakan, operasi memuati truk dan shovel, dan penghancuran atau crushing. Shovel listrik dan hidrolik berukuran sangat besar memindahkan biji ke atas truk-truk angkut yang terbesar di dunia. Biasanya, dalam satu hari lebih dari 700.000 material dipindahkan termasuk lebih dari 200.000 ton biji. Biji tersebut pada awalnya dihancurkan dalam beberapa kompleks penghancur di tambang. Bahan yang dihancurkan dikirim ke kompleks pabrik pengolahan biji atau mill melalui beberapa ban berjalan dan pengangkut biji. Tambang Deep Ore Zone atau DOZ terletak di sebelah tenggara Grasberg di bawah permukaan tanah. Produksi tambang bawah tanah DOZ melebihi 43.000 ton biji rata-rata per hari pada tahun 2004 dan kapasitas desainnya saat ini ditingkatkan sampai 50.000 ton biji per hari yang menjadikannya salah satu operasi tambang bawah tanah terbesar di dunia. Tambang bawah tanah akan semakin penting di masa mendatang saat Grasberg Underground, Kucing Liar, Big Gosan, dan deposit bawah tanah lainnya mulai berproduksi di tahun-tahun mendatang. Program pelatihan yang diselenggarakan melalui Underground Mining Institute tengah berjalan dengan menekankan pembukaan lahan kerja bagi penduduk asli setempat. Kompleks pabrik pengolahan biji atau mill terdapat pada ketinggian 9.000 kaki beberapa mil di sebelah selatan kompleks tambang. Disinilah biji dari Grasberg dan DOZ dihancurkan dan mineral berharga dipisahkan dari batuan lainnya yang tidak memiliki nilai ekonomi. 4 unit alat penghancur atau mill mengolah rata-rata 240.000 ton biji setiap harinya. 2 unit raksasa semi-autogenous grinding menghancurkan material batuan menjadi butiran-butiran halus. Ball mill memperkecil ukuran partikel hingga berupa bubuk. Batuan halus itu kemudian dikirim ke tangki apung di mana material yang mengandung tembaga, emas, dan perak yang disebut sebagai konsentrat tembaga dipisahkan dari sisa batuan. Bubur konsentrat atau konsentrat seluri ini yang berbanding 60/40 antara air dan konsentrat dikirim melalui jaringan pipa ke fasilitas pengering air atau dewatering plant di pelabuhan laut. Pelabuhan ini berada di selat perairan dalam yang berlokasi beberapa kilometer dari Laut Arafura. Fasilitas ini menangani seluruh kargo yang keluar masuk dari daerah operasi Freeport Indonesia. Di sini juga terdapat dewatering plant yang mengeluarkan sebagian besar kandungan air dari bubur konsentrat. Fasilitas pengering memiliki press filter yang baru dipasang bersama dengan filter cakram. Pengeringan konsentrat selanjutnya berlangsung dalam ruang pengering atau kiln.
Konsentrat yang telah kering disimpan dalam gudang tertutup atau barn sebelum dimuat ke kapal dengan tujuan pabrik pelebur atau smelter di seluruh dunia. Perkembangan baru di fasilitas pelabuhan termasuk penambahan tutup palka atau hatch cover yang memungkinkan pemuatan ke atas kapal di dok berjalan lancar walaupun dalam keadaan hujan. Pengembangan serupa dengan tutup palka berada pada tahap desain untuk tongkang konsentrat Ayikwa. Selain itu, tongkang konsentrat Ayikwa yang dipakai sebagai kuda beban baru-baru ini telah menyelesaikan perawatan berkala, sehingga kegiatan menaikkan dan memindahkan muatan ke kapal dapat berlangsung lebih efisien di area muatan lepas pantai PT Freeport Indonesia yang disebut Sibui A. Produk yang mengandung rata-rata 29 hingga 30% tembaga dan 1 hingga 2 gram emas per ton konsentrat dijual ke perusahaan peleburan tembaga di seluruh dunia. Pada tahun 2002, PT Freeport Indonesia menjual 2,8 juta ton konsentrat kering yang merupakan rekor tersendiri. Terdapat 129 pengiriman konsentrat dari Pelabuhan Amamapare menuju 14 negara. Tembaga yang dihasilkan dari konsentrat PT Freeport Indonesia diperlukan di seluruh dunia untuk pembangunan modern. Sebagaimana halnya dengan kegiatan industri lain, operasi kami berdampak pada lingkungan dan masyarakat sekitar. Beroperasi secara bertanggung jawab adalah kunci dari keberhasilan jangka panjang. Kami memiliki komitmen untuk meminimalkan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan memaksimalkan pembangunan ekonomi dan sosial yang positif. Melalui kebijakan pengelolaan lingkungan yang komprehensif, kami berkomitmen pada pengelolaan dan praktek lingkungan yang baik untuk menyediakan sumber daya yang memadai guna memenuhi tanggung jawab kami untuk melakukan pemantauan secara komprehensif yang menentukan keefektifan upaya-upaya kami dan untuk meningkatkan kinerja kami secara terus-menerus. Kekuatan komitmen kami bagi masyarakat di sekitar daerah operasi kami telah diperlihatkan melalui penanaman modal sebesar hampir 73 juta dolar bagi program pembangunan berkesinambungan di daerah proyek kami selama tahun 2004 yang meliputi 29 juta dolar untuk pengelolaan lingkungan dan 43,5 juta dolar untuk pembangunan sosial. Dampak operasi kami menyebar di seluruh Indonesia melalui pembayaran pajak dan royalti, melalui pengadaan barang lokal, pembayaran gaji dan sumbangan. Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat atau LPEM Universitas Indonesia memperkirakan bahwa dampak Freeport Indonesia di negeri ini dari tahun 1992 hingga tahun 2003 sebesar 30 miliar dolar Amerika, hampir 2% dari produk domestik bruto Indonesia. PT Freeport Indonesia telah menikmati keberhasilan dalam sejarah panjang operasinya lebih dari 30 tahun sebagai penyedia utama tembaga dan emas. Dengan cadangan yang berumur panjang dan rencana pertambangan hampir 40 tahun ke depan, PT Freeport Indonesia siap untuk berkarya melanjutkan kesuksesan yang berkesinambungan dengan menyediakan konsentrat tembaga berkualitas tinggi untuk pasar dunia dan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat di daerah sekitarnya dan bagi Indonesia.